Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa syurita fi bai'in mawsufin bi dhimmatin wa yuqalu lahu wa assalam ma'a syurutil madhkurati lil bai'i ghairal ru'yati qabdu ra'si malin mu'ayyanin aw bi dhimmati bi majlis khiyarin wa huwa qabla tafarruqin min majlisil 'aqdi walau kana ra'sul mali manfa'atan. Wa qala katakan syarat sal pesan, pesan barang, pesan apa syaratnya? Sal itu pesan, yaitu menjual barang masih dalam tanggungan yang dilakukan dengan menggambarkan sifat-sifatnya. Sekarang kan kita di online itu banyak ya. Nah, pesan kan sesuai dengan sifat-sifatnya sampai nanti dibayar. Ya, sesuai dengan seperti itu ya, kalau sesuai. Wa qala penerimaan uang muka secara kontan atau bon sewaktu majlis khiyar, yaitu sebelum berpisah daripada majlis dilaksanakannya akad, sekalipun uang muka modal itu berupa kemanfaatan jasa. Jadi kalau orang pesan itu dengan kita minta dulu berapa tuh dia kasih ya, sebagai pesanan yang sesuai dengan apa yang dihendaki oleh si pemesan tersebut itu. Wa inna ma yatasawwaru taslimu manfaati bi taslimil aini kadarin wa hayawan wa li muslimin ila qabdu wa raddu li muslimin walau an dainihi. Wa qala hanya saja penyerah terimaan kemanfaatan itu terwujud pada penyerah terimaan barang yang diambil manfaatnya. Misalnya rumah dan binatang bagi muslim ilaih yang dipesani, disyaratkan menerima modal tersebut dan mengembalikan lagi kepada muslim pemesan, sekalipun atas perhitungan hutang muslim ilaihi sebagai piutang bagi muslim. Jadi kalau orang pesan tersebut ambil bonnya dulu berapa, dia cek keramnya kalau kita ya. Nanti apabila datang benda itu sesuai dengan sifat-sifatnya maka dibayar selebihnya. Ya, bukan cek keramnya tidak dihitung, tidak bisa, tetap dihitung. Ada orang sebagian kan cek keramannya atau bon itu tidak dihitung, tidak. Itu mesti dihitung, termasuk mungkin bonnya 5 juta, sedangkan belinya 30 juta, maka setelah datang seperti itu dia akan menambah dengan 25 juta lagi. Ya, tidak boleh lebih daripada hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu namanya riba nanti. Namanya riba. Wa kaunu muslimin fihi dainan bil dhimmati halan kana aw muajjalan li'annahu alladhi wudi'a lahu lafdhu salmi. Waqala disyaratkan keadaan muslim fi barang pesanan ya. Itu sebagai hutang tanggungan muslim ilaih yang memesan, baik nantinya diberikan secara kontan maupun angsuran,
Karena dengan keadaannya sebagai tanggungan itulah maka akad disebut saling pesanan. Sekarang pesanan kan banyak di itu ya di online. Nah, pasar-pasar besar-besar tutup banyak sekarang. Tak laku lagi, orang udah jaga di rumah, makan pesan dengan online sekarang ya. Lu pasar yang paling besar kan pasar pakaian di Asia Tenggara tuh Tanah Abang itu kan tutup dah, strategi tutup sama sekali. Dalam bulan kita orang masing-masing kan terima dulu mah lebih enak. Mau diproses kita sama menteri, apa diproses umat kamu semua. Pada se Asia Tenggara paling besar pasar itu dengan sebab ada online itu buku. Sekarang macam-macam kan ya, orang ngaji saja kita pesan online sekarang, makanya tak ada yang ngaji mah di rumah masing-masing. Cuma dengar lihat ya tuh sampai ngaji juga pesan online sekarang Allah Akbar. Sebab maju ya lah, yang kemajuan malahan ya kawin juga ada pesanan sekarang, nikah online ada kan? Kalau lengkap sekarang ini ya lebih. Kenapa? Ya. Wa qala fa aslamtu ilaika alfan fi hadhil ain aw hadha fi hadha laysa salman al-intifati syarti la bai'an ikhtilaf lafzi. Kalau dikatakan maka pernyataan saya pesan kepadamu dengan 1.000 rupiah untuk harga barang yang sudah ada ini, atau saya berpesan kepadamu dengan uang ini untuk harga barang yang ada ini, adalah tidak bisa disebut salm karena tidak mengetahui syarat, juga bukan jual beli karena pernyataannya menyebutkan pesan. Jadi ada hal-hal pesan-pesan begitu, apalagi mau pesan-pesanan beda ya. Iya. Subhanallah, sekarang semua rata ya. Kurang kerja ada orang, ya, semua tersebut itu dan lebih mempermudah, ya. Wa qala walau qala wastaraitu minka thawban sifatu kadza bi hadid darahim. Wa qala bi'tuka kana bai'an 'inda syaikhan nadran bil lafzi. Wa qila salmun nadran lil ma'na wa ikhtarahu jam'un muhaqqiqun. Jadi saudara, masalah fikih ini berkembang sesuai dengan zamannya terus. Ini tidak bagus sebetulnya sesuai dengan keadaan tersebut itu. Nah dulu kan kalau kita beli jual beli namanya tidak sah kalau tidak berhadapan tersebut itu. Sekarang berhadapan di HP sudah cukup. Nah, ini saya masuk keranjang, ada kan? Nah itu tadi. Ya, jadi dia berkembang tersebut itu, dan lagi orang lebih enak diterima di rumah itu, kurang bencana, kurang masalah, orang jahat diterima di rumah enak kan? Nah itu dan kurang biaya juga. Ya mungkin adalah sedikit tentang kesalahan-kesalahan sedikit apa tidak termasuk daripada hal-hal itu dan mempermudah. Qala apabila orang berkata saya membeli pakaian kepadamu yang sifatnya begini-begini, dengan ini uangnya, kemudian dijawab saya jual kepadamu, maka menurut dua guru kita Ibnu Hajar dan Al-Rifai berkata adalah sebagai jual beli karena melihat kata yang diucapkannya. Sudah kan? Karena jadi sesuai dengan masa sekarang yang di HP Komi ini makanya sudah selesai. Ya terjadi akad. Nah, ada kan yang bayar tepat, ada yang bayar duluan, ada kan? Nah, ya tapi sekarang lebih bagus lah ada, kalau mungkin ada sedikit lah kecurangan mungkin, tapi tidak itu tadi biasalah. Ya. Jadi pedagang-pedagang yang sifatnya bos-bos dagang itu yang marah melanda kedai-kedai itu, hancur dia, ya dah. Nah itu urusan gantian lah, juga ada. Yang nama dagang itu untung dan rugi namanya dagang. Itu sudah ada masanya bagi yang lain, bukan kamu saja suatu untung nanti ya. Ada dikatakan sebagian salam karena melihat makna yang terkandung, dan pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian ulama muhaqqiqin. Ya, susah ya. Wa qala
islami fi maqduran 'ala taslimi fi mahallihi bi kasril ha'i waqti hululi fala yasalmu fi munqati'in indal mahilli karrafi fisyita. Disyaratkan keadaan muslim fi barang pesanan masuk muslim fi itu dapat diserahkan pada waktu telah tiba masa penyerahannya. Berarti tidak sah pesan yang barang yang tidak bisa diserahkan di waktu masa penyerahan. Ya, itu beli obat saya di HP daerah online, obat itu obat ini nanti ya daripada yang obat yang ke atas sampai ke bawah semua ada ya lulus ada ya. Jadi hukum fikih itu berjalan bagus, dia terus mengikuti masa. Ya, tetap ada hal-hal itu ya. Misalnya pesan barang basah di waktu musim hujan, ya, itu di waktu musim dingin atau musim hujan, ya tidak. Jadi mesti tanggungan yang mengantar itu. Nah, tentu ada hal-hal sendiri untuk menghindari daripada basah dan tersebut itu. Dari zaman Nabi SAW itu orang dagang, dimasukkan Nabi tangan beliau ke situ orang dagang korma basah, mahal. Apa ini kata Rasul ini? Masukkan matar, ini kena hujan. Ya, jauh lah ada. Korma itu beda. Nah, jadi kan mungkin kalau dengan basah itu menambah beratnya timbangan. Maka Nabi katakan kepada Nabi, man ghasyana falaysa minna. Yang curang di antara kami tak masuk. Artinya tak masuk umatku yang model begini nih. Yang berdagang tak jujur, timbangan tak betul, takaran tak betul, campur baur sana sini. Nah itu termasuk yang menafikan Nabi SAW, bukan termasuk daripada golongan umat itu. Hati ini ya. Kenapa? Ada yang mau tanya ini? Ada orang dagangnya. Wa qawluhu ma'luma qadrin bikailin fi makilin aw waznin fi mawzunin aw dar'in fi madru'in aw 'adin fi ma'dudin. Nah, betul. Disyaratkan pula keadaan muslim fihi, ya. Apa muslim fihi tadi? Barang yang dipesan itu, ya, diketahui ukurannya. Sekarang cukup orang kan ini kali begini, apa lagi ada? Dengan takaran untuk yang diukur dengan takaran, dengan berat untuk yang diukur dengan timbangan, dan panjang pendek untuk yang diukur dengan panjang, pendek, dan dengan bilangan untuk barang hitungan. Dan sesuai lah, kan enak dengan ada media ini kan. Jadi tersebar ke dakwah, mengajar di mana orang bisa lihat kan. Tapi ini masih sepi. Nah, kalau kebalikan ini rumah semua sekarang. Dengar ceramah dari rumah, ya dah tidur sama tidur-tiduran, ya dah. Jadi kitab itu udah berharga lagi sekarang, udah berharga HP. Satu yang kedua guru itu tak ada lagi, hilang di bawahnya. Karena tak berhadapan sama ulama sekarang di kiai ini berhadapan dengan HP. Hilang di bawahnya. Nah itu tadi masalah sekarang. Itu ada negatifnya juga banyak, selain positifnya tersebut. Ya. Ini sejak dulu sudah digambarkan hal-hal setelah masalah tersebut itu ternyata memang terjadi di masa kita. Inilah indahnya Rasulullah kalau dilakukan jauh-jauh hari dulu ternyata pasti itu tetap. Allah Akbar. Wa sahha fi nahwi jawzin wa lawzin bi waznin wa mawzunin bi kailin yu'addu fi dhabitan wa makilin bi waznin. Sah pemesan semacam buah kelapa, ya, dan lauz. Lauz itu ada dua. Lauz itu pertama kelapa, yang kedua itu kacang. Kacang itu dua macam, itu namanya kacang tanah. Lauz ada Sudani. Kalau yang kacang kenari itu namanya lauz. Nah itu dalam apa namanya kacang kenari kita bilang apa? Nah, itu di situ
Sudani itu kacang kita itu ya kacang Sudani dikatakan Los Bajali atau Los Bajali itu baru kacang orang Malaysia bilang badal itu kacang kenari jarang di kita deh karena itu mahal kacang itu. Kemudian lagi dikatakan tidak jaiz wala yajuzu fi baydatin wa nahwiha li'annahu yahtaju ila dzikri jirmiha ma'a wazniha fayurisu izzatal wujud. Tidak jaiz, tak boleh ya, tak harus pesak telur dan yang sepadannya. Karena untuk memastikan ukuran diperlukan hitungan bilangan dan sekaligus pertimbangannya, maka akan mengakibatkan jarang sekali bisa dipenuhi. Telur itu karena ditimbang, tidak bisa. Apalagi kalau minyak lucu, orang rumah minyak telur, minyak besar kali kecil, tidak bisa. Hati-hati kalau anak tetangga di malam rumah bedeng, tidak bisa. Minyak bawang, minyak besar kali kecil, mana bisa. Itu apa yang masalah pinjam-pinjam. Apalagi pinjam sabun. Selesai sabun kawan separuh juga lagi. Lah, ada kan? Tidak bisa. Telur itu baru putih pakai papan ya. Atau pakai timbang telur itu. Atau per 10 itu juara, per 10 harga begini, per butir begini. Tidak bisa dibilang, ya aku musim ini besar sama. Ya, sama dengan telur sama telur tangga. Tidak sama. Nah, itu tadi. Jadi kadang-kadang aku tegur tuh orang pinjam bawang putih satu siung, gimana? Balik kecil, tidak bisa. Kalau besar balik itu pak riba pula. Kalau saya pinjam aku itu sebetulnya, sudah minta, aku dapat bawa minta lah biji, salah jual muka sini. Kalau pinjam, Allah. Ya, daripada baru kabar duka ya. Salah satu anak murid kita meninggal Jepri. Jadi operasi kemarin bulanan juga di rumah sakit ya, mata air ya, paling usia 20 lah, 21, 20 usia. Operasi mati masalah langsung. Tapi kemarin masuk di donasi di koordinatnya dan mudah-mudahan dikenal pada hari pada di sore hari sebab datang. Alhamdulillah insyaallah. Ya karena aku kemudian ya kuliah kenapa? Yang berikutnya kesehatan apa namanya? Bagian gizi. Mencari ngomong sedikit, bisa membaca aja. Poltekkes bagian gizi. Oh, bagian gizi. Allah. Kalau dari pada patennya yang bujang nih, tambah lompat nanti pulang kau. Ya, ini penggembira ya. Allah. Wa qala wa istaratu aidan bayanu mahalli taslimin lil muslimi fihi. In aslama bi mahallin la yasluhu lit taslimi aw li hamli ilaihi mu'natun. Wa qala disyaratkan juga agar dijelaskan tempat penyerahan barang pesanan. Nah, jadi kalau kita kirim kan alamatnya itu. Bilang barang pesanan di saat ini di Kuala Tunggal. Udah, benar. Ya, Kuala Tunggal jalan apa, RT berapa, kosong berapa, nomor berapa, itu lengkap ini namanya mana? Nah, sedangkan saja macam apa RT berapa pula? Kan ada kode posnya 36, 15 kan 36, 13 kan, itu masih lengkap. Ya, nanti dapat. Macam orang tahlil juga lengkap ya. Ya, aku kirimkan doa ini awan pada sekolah termasuk Angga, Haji Agus, Al-Bawah, TK. Ya, sebab ya, dibilang saudara serah sama siapa aja dia bilang, tidak boleh begitu.
Ya, kalau sesuai alamat sampai. Contohnya disampaikan tak pernah balik ya. Kalau dibalik tak sampai kan. Ya, kalau kata kira masih tak sampai, kau coba setelah aku baca balik. Baru buka tahu. Nah, tak ada pula perempuan di belakang rame-rame itu. Ah, ya, ya Allah. Ya. Nah, ada yang mau tanya tuh. Jadi disyaratkan juga akan dijelaskan tempat penyerahan barang pesanan. Jika akad salam itu diselenggarakan pada tempat yang tidak patut untuk penyerahan barang pesanan atau untuk membawa barang ke tempat itu memerlukan biaya angkutan. Kan ada darat tanah laut kan, ini biaya laut ini harganya. Kalau ini ya bayar. Kan sekarang enak mudah kan jam lagi aja cocok lah kata Rasulullah sudah mau bilang kan Nabi. Cuma nama kepala kau udah botak ngaji. Ya, dibilang model baru, iya model baru, tapi pelajaran memang lama sudah yang jelas ingatkan. Ya, enggak. Sekarang katanya kau bayar uang kuliah ya, pakai apa kan? Masuk selesai. Apalagi macam-macam rumah, pakai banking mana, masuk duit keluar duit, enak. Wah, yang penting ada duitnya. Untuk dari kirimnya masuk orang ke orang-orang, jauh. Mana tahu di masa zamannya ada bentuk macam ATM juga orang masuk orang bisa nanti tengoklah tuh kalau kau itu ya, aku takut masuk orang dua anak saya ada ya lagi ya Allah masalah walau zafiral muslimu bil muslimi ilaihi ba'dal mahilli fi ghairi mahalli taslimi wa linaqli ila mahalli dhafari mu'natun lam yalzamu ada'un wa yuqalibu bi qimatihi. Apabila pemesan telah berhasil memperoleh barang pesanannya setelah datang masa penyerahan di tempat bukan tempat penyerahan semestinya dalam akad, dan karena untuk membawa ke tempat mana ia memperolehnya tadi memerlukan biaya, sekarang kan ya, nak mahal cepat pakai pesawat, nak kurang dikit pakai apa nama itu? Ya pakai mobil, nak lama dikit murah lagi pakai apa? Pakai kapal laut. Ya, tak mau bayar angka sendiri. Harus tahu. Iya. Dan sekarang Allah Akbar. Udah sekarang sebesar apa mobil aja bisa dipesan pesawat. Betul kan? Masih ada duitnya. Diantarkan kawan ke kampung, dosa pijak sampai ke tempat rumah angkatnya. Oh pernah juga lah punya mobil juga. Kali beli dan turun mobil langsung depan rumah masuk ke dalam. Oh, pakai plastik. Iya. Hebat sekarang. Itulah beli pesan akad di sebuah rumah plastiknya patung ya. Maka muslim ilaihi tidak wajib mendatangkan ke tempat penyerahan semestinya dan tidak bisa dituntut membayar biaya pengangkutannya. Jadi kalau kita pesan itu kita sendiri lah bayar berapa ongkir ya. Jadi sudah lepas kan agama sudah 14 abad lalu membicarakan. Nah, jadi kita ada ikut jalan saja lah ya. Wa yasihhu salam asal muhalan wa muajjalan bi ajalin ma'lumin la majhulin wa mutlaqu halun wa mutlaqul muslimi fi jayyidun. Salam sah secara kontan maupun angsuran dalam masa tertentu, bukan masa yang tidak tentu lamanya. Salam yang dinyatakan secara mutlak berarti kontan, datang bayar, kontan. Ya. Yang datang biar, kita jawab. Ya. Nah, penyebutan barang pesanan secara mutlak adalah menunjukkan arti barang yang baik. Datang kan di foto aja, berkamera juga, menerima, ya kan? Buka dulu tengok, ini sudah bagus sudah ya. Cuma orang-orang pedagang belum marah sekarang,
kiri. Ya ini karena namanya dagangan tak untung terus. Tidak ada. Ya sekali-sekali kita lawan. Kenapa? Ini sekarang masalah riba. Ini riba. Wa haruma riban marra bayanu qariban wa anam. Ini riba. Riba ini apa? Logatan Asia. Riba secara bahasa itu tambahan. Lebih namanya. Nah, itu. Riba ada beberapa macam. Riba fadl bi ayyazida ahadul iwadain minhu ribal qard bi ayyustarata fihi ma fi naqun lil muqridi. Ada namanya riba fadl, yaitu selisih barang pada jual beli riba. Termasuk di sini adalah riba qardi, yaitu bila dalam hutang disyaratkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemiutang. Kalau tak sama 1.000 ya, nanti pada 1.100, 150 itu menjadi berjuta. Aku udah mau pinjamkan kau nih, dibilang, kecuali kau tambah balik lagi. Nah itu kalau orang itu memang terpaksa dipinjam membayarkan emergensi apa yang tidak makan, dia boleh pinjam itu. Tetapi yang meminjami berusaha. Nah, ada kan orang maksa kadang-kadang, nih, aku tak pinjamkan kau. Dia sudah perlu betul, kau tak mau mungkin emergensi. Dia tidak perlu saya yang meminjam, tapi yang meminjam itu berusaha. Dan banyak sekarang tuh pada orang mau kerja mungkin PNS segala macam-macam itu pejabatan kan dipaksa untuk bayar, sedangkan dia tidak bisa bayar. Hutang ke sana sini kan, ya, orang mencoba itu. Nah, satu ulama mengatakan yang memaksakan untuk ya supaya dibayar tersebut itu namanya dosa besar bagi si pembayar. Tidak sekedar itu saja masalah. Nah, ada yang mau tanya nih? Nah, jadi banyak. Ya, kita muamalah riba ini hari-hari nampaknya banyak. Yang nampak adalah riba. Ya. Wa ribayatin bi ay fariq ahaduhuma majlis al-aqd qabla at-taqabul. Ribayat ya tanda tangan ya. Yaitu bila salah satu penjual pembeli dalam jual beli riba telah meninggalkan majlis akad sebelum saling menyerah terimakan. Terima dulu begini. Wa qala wa riba nasa bi ayyustarata ajrun fi ahdi al-iwadain wa kulluha mujma'un 'alaiha. Ada riba nasa namanya, yaitu bila disyaratkan adanya penundaan penyerahan untuk salah satu ma'qud alaih yang diangkatkan dalam jual beli riba. Semua riba di atas ini adalah telah diijma' dijauhi kebatalannya dan hukumnya haram. Jadi riba itu bukan haram, dosanya dosa besar. Rasul pernah berkata sekecil-kecil riba itu seperti dia menikahi ibu kandungnya. Dia punya sampai mengatakan punya 70 pintu dosa besar. Paling kecil dosanya sama dia ibu kandungnya. Jadi itu muamalah. Ya, Allah berkata dalam maknanya orang makan riba itu seperti orang yang kesurupan atau orang yang minum air asin tambah minum tambah banyak tambah haus. Nah, itu. Jangan biasakan ya. Jadi kalau ada terjadi cepat ditaubati, kembalikan secepat baik itu, jangan lagi meminjam tentang hal itu. Kita kan biasa tukar rentenir tuh. Ada bank 47 namanya, ada 49 atau berapa tuh. Nah, bank kita cuma ada 48 ya. Ya, ada bank 48. Ini 49, 50, 51. Banyak tersebut itu ya. Inilah tersebar bagi masyarakat tentang hal itu dan mencekik leher bagi yang meminjam. Kasihan kan masalah itu.
Wa qala thumma al-iwadhan in ittafaqa jinsan ushtirita thalathatu syurutin taqaddamat aw illatan wa yat'amu wan nuqdiyatu ushtirita syartani taqaddama. Lagi nih. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu jika sama jenis keribaannya maka disyaratkan 3 macam di atas, ya. Kalau berlainan jenis keribaannya itu jenis makanan dijual dengan jenis emas perak, maka disyaratkan 2 macam seperti di atas itu pula. Di Indah sekarang kita kan beli makanan dengan duit. Jangan beli makanan tukar. Aku ambil pisang aku ini 2 kilo, aku ambil beras kau sekilo sama. Jangan begitu. Itu masalah riba besar di situ masalahnya. Makanya kita kan ada uang kertas kan sudah ada, lebih mudah itu masalahnya. Ya, jangan tukar model barang-barang model begitu. Ya takut nanti ada hal-hal tidak diinginkan tersebut itu. Ya, mungkin kalau beras bisa bertahan mungkin 6 bulan, 7 bulan. Tapi kalau pisang bisa sampai 7 hari. Nah, masalah tidak penggunaannya itu. Wa qala Syekhuna Ibnu Ziyad la yandafi'u ismu i'ta'ir riba 'inda al-iqtirad lidharurati bihaitsu annahu illam yu'tir riba la yahsulu lahu al-qardu idh lahu tariqun ila i'ta'iz zaidi bi tariqin nadri aw at-tamliki la siyama idza qulna an-nadru la yahtaju ila qabulin lafdhan 'alal mu'tamadi. Kata guru kita ini berkata Ibnu Ziyad, tidaklah terlepas dosa lantaran memberikan riba fadl di waktu mohon hutang karena darurat. Hati-hati, ada kan kadang orang sebagaimana bila tidak memberi riba tersebut maka tidak akan dapat hutang. Maka masih ada jalan lain untuk memberikan tambahan pengembalian hutang, yaitu dengan cara nazar atau tamlik, semata-mata memberi. Lebih-lebih bila kita berpendapat bahwa nazar itu tidak diperlukan adanya kabul secara dinyatakan dengan ucapan menurut pendapat yang dipegangi. Nah itu ada orang kadang inilah dibilang aku kalau utang sama sebulan aku bernazar, bilang nanti aku tambah. Tidak ada urusan itu, tetap hukumnya. Karena nazar itu sesuatu kehendak yang ingin dapat lebih daripada itu. Kalau utang kan tidak, dia jalan terus bunganya itu kalau yang namanya konvensional dan bisa disamakan, tetap namanya riba. Karena nanti kan aku bernazar nanti kalau insya Allah aku bernazar nanti ya kalau aku dapat utang 5-10 juta sama dia nanti aku akan belikan kambing seko. Nah, itu ada urusan itu, ya, ada urusan itu. Hati-hati nih. Ya, aku nanti kalau utang sama dia itu nanti aku belikan anaknya baju. Anda boleh begitu. Ya, karena itu mengharapkan sesuatu pada sesuatu untuk jadi sama ibaratkan menyogok juga seperti itu. Ya supaya orang minjami sama si fulan. Apalagi kalau yang meminjam memang suka begitu. Pinjamkan sama si fulan nanti ada lebih gitu. Kacau lagi. Kacau lagi. Wa qala syekhuna yandafi'ul itsmu lidharurati. Dalam hal ini guru kita berkata Ibnu Hajar, ya, dosanya bisa terlepas karena adanya darurah. Jadi kalau mau tak mau nih, ya kalau masuk kuliah mungkin ini Bapak masih bisa makan, ini kau nih mau tidak mau masalah ini, ya tak? Bapak memang kau sudah lulus itu sebetulnya, tapi orang tidak memasukkan kamu mungkin dalam pekerjaan PNS kah? Mesti bayar begini, dibilang tidak bisa kau. Ini kenapa lulus nih? Iyalah ini keluarga bapak, dibilang. Kan itu kan kita kan banyak ada. Ini keluarga bapak, ini ipar bapak kepala daerah kah, gubernur kah? Itu yang cepat kan? Pada anak daerah itu banyak pada yang bagus-bagus, ya. Tapi oleh karena orang ada kedekatan tadi, nah tuh luluskan itu. Yang ini tak bisa, bisalah kau, tapi bayar dulu. Nah, oleh karena dia sudah jelas tuh lulus, tapi nak meluluskan jalan tersebut itu dengan mau tidak mau dia kasih uang itu. Ya, dia boleh mengasih itu, tapi yang menerima itu haram, dosa besar. Itu saja. Paham? Ya, tapi sekedar itu, jangan lagi itu semua pekerjaan kau bikin begitu. Ustaz bilang. Apa Ustaz bilang? Hukum yang bilang. Kata Ustaz dia bilang boleh lah kalau begitu. Yang namanya emergency sekedar itu saja untuk melepaskan hal sudah itu selesai. Paham? Ya. Sama orang makan daging haram mau tak mau mati. Makan sudah selesai, jangan lagi bisa makan tambah lagi. Enak dia bilang.
bukan masalah enak, itu sekedar itu saja, jelas. Nah, apalagi kalau yang kerja nanti kalau sekolah ini jadi itu, jadi ini, kan macam-macam saja keadaan tersebut itu. Katanya nolong, kita kan sama-sama nolong nih, dia bilang. Nah, itu yang payah tuh, itu yang payah tuh masalahnya. Ya, baik. Kenapa? Baca. Ada yang mau tanya tuh? Mana mic-nya? Tak siap tuh mic-nya, macam mana kuping tak ada. Nah, Maulid ada undangan dua bungkus nasi ini. Tuh, kalian nak pergi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, akikah anak laki-laki 2 kambing, bolehkah Ustaz misalnya waktu anak umur 14 hari akikah 1 kambing, terus di umur 5 tahun baru 1 kambing? Itu namanya akikah kredit. Ya. Yang kesanggupan tuh ketika berhadapan itu, paham? Dan itu tidak wajib, sunnah muakkadah yang dianjurkan Nabi dengan akikah ya. Rasul berkata, ujar Nabi, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak kita itu tergadai dengan akikahnya. Kalau kau sanggup untuk akikahkan bagi si bapak, punya uang, punya apa, tak mau juga akikahkan. Ada 2 kemungkinan kata Imam bin Hambal di yaumul qiyamah nanti. Pertama, tak dapat syafaat anak. Yang kedua, tak dapat doanya anak. Itu lewat dia bilang anak begitu. Nah, itulah ada sangkut paut kamu bor situ. Jadi kalau kau tak anak tak diakikahkan tuh bapak kau susah, kau sudah besar begini punya duit, akikahnya dewe. Paham tuh? Ya, itu masalahnya. Dan boleh bagi laki-laki sebetulnya 2 ekor kambing, laki perempuan 1 ekor kambing. Kalau tidak, boleh 1 laki-laki 1 perempuan. Dan kambingnya boleh betina, jantan, asal jangan bencong aja lah. Mana kau tahu? Ini tidak, kadang Ustaz bilang mesti kambing jantan, mahal jadinya. Kambing betina 1,5 juta, kambing jantan 3,5. Itu guru juga punya kerja. Tidak, Nabi tak bilang begitu. Silakan kambing, ya asal cukup umurnya itu sesuai. Kalau kambing kacang setahun masuk 2. Kalau kambing biri-biri 6 bulan penuh karena cepat besar kibas itu. Nah, kalau kambing tanduk itu yang badot itu 2 tahun penuh umurnya, lambat besarnya. Paham? Di kita cuma 3 cuma ada kambing. Biri-biri ada berapa ekor mungkin di sini? Ya tak nampak lagi. Yang pertama itu kambing kacang. Yang ketiga itu kambing badot itu yang kadang bertanduk itu ya. Nah, itu 2 tahun penuh itu yang diakikahkan. Dan tak mesti kredit. Sekarang ketahuan kamu ada sudah satu udah, tahun depan lain lagi. Ya itu kebiasaan udah. Nanti tahun depan sekolah lagi. Udah boleh dicicil. Satu itu kesanggupan. Paham? Itu jangan ada masalah bagi kita mengakikahkan itu. Ya, kalau sapi boleh kongsi 7 orang, kalau unta boleh ya 7 orang, kambing 1 orang 1 laki perempuan boleh. Tapi kalau dia sanggup, bagi laki-laki 2 ekor kambing, bagi perempuan 1 ekor kambing. Itu saja. Jelas usia 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kalau sudah 7 kali 3 boleh. Yang penting anak itu sebelum balik boleh diakikahkan. Nah, kalau sudah balik macam kita ini tak akikah, kita dewek mengakikahkan diri kita. Boleh kambingnya berapa ya silakan ya. Dan nikah itu dimasak. Jangan berkasihkan seekor. Ini bawalah seekor kambing akikahku. Dijualnya di pasar. Ya, masak yang utama masak itu kan manis-manisan. Yang kurma kah, dengan manis kah itu utama. Dan kambing itu jangan patah-patah kecil kan. Dengan tulang itu disisil, biarkan. Kenapa faedahnya? Karena supaya anak itu jangan sering jatuh. Nah, ini udah patah-patah kecil-kecil. Anjing kita makan tulang tuh. Yang kedua manis-manisan itu berpengaruh kepada anak itu manis tuh, indah kelakuan, paham? Itu belajar. Kalau yang pakai masam tidak ada juga, tidak ada memakruhkan. Cuman lebih utama ada manisnya di situ, paham? Itu cara orang memotong akikah. Makanya kambingnya bagus. Kalau sapi kan yang unta sebesar ini tangannya itu, nengok bagaimana mata gigit itu. Harimau saja lari. Makanya kambing itu bagus. Jelas ya? Tuh. Ada lagi modelnya tuh. Nah, sudah ada kau diakikahkan? Mana kau tahu? Sudah kau diakikahkan? Belum. Ya, itulah akikah nanti panggillah kami ya. Ya, nah ya tuh. Nah.
Siap dia bilang, ya. Allahu Akbar. Itu bagus, sunnah muakkadah dianjurkan Nabi SAW tentang hal-hal itu mengakhirkan anak ya. Atau kalau bapak tak ada, kakeknya, nah datuknya ke atas, ya jelas. Nah, sampai kemana kita nih? Faidatun, faidah. Nah, masih ada waktu kan? Wa tariqul khalasi min aqdir riba liman yabi'u dhahaban bi dhahabin aw fiddatan bi fiddatin aw burran bi burrin aw aruzzan bi aruzzin mutafadilan bi ayyahiba kullun minal ba'i'ina haqqahu lil akhar aw aqrada kullun sahibahu thumma yubri'ahu. Faedah caranya menyingkiri akad riba bagi orang yang menjual emas dengan emas atau perak dengan perak atau gandum dengan gandum atau beras dengan beras yang dilakukan dengan tidak sama besar adalah hendaknya satu sama lainnya saling menghibahkan haknya itu atau saling menghutangkannya kemudian membebaskan pembayarannya kembali. Ini aku tangan sama kamu nih, nah, begini, ini tangan sama saya begini, itu tadi yang utama. Karena mesti beda, emas 24, 23 itu beda. Ya ada harganya juga beda, apalagi 18. Di bawah 18 namanya, ada orang namanya emas, ada emas apa di bawah emas itu ada namanya suasa. Ya ada, nah tuh suasa tuh dikatakan bahwa emas dicampur tembaga, lebih banyak tembaganya maka beda warnanya, ya tuh. Jadi mesti hati-hati tentang tukaran beras Yang payah kita nih kadang-kadang awak dapat beras apa bulog namanya ya. Nah aksi pula nih yang beras bulog itu kan beras raskin ya dak. Orang miskin punya kan. Ini dia dapat juga beras miskin tadi itu dia ditukarnya beras Solo. Hebat. 4 gantang beras raskin, 1 gantang beras Solo. Ini biar miskin asal sombong namanya. Ya makan aja lah itu. Ya ada kan dan tidak berhak kita ngambil. Tinggal tuh gas 3 kilo tuh, tulisan dah tuh. Untuk siapa? Untuk orang miskin tulisan. Jadi kalau kau nak ambil itu, ngaku dulu miskin kau. Nah, ini awak berduit pakai gelas itu betul apa betul? Nah, BLT apa nama itu? Ya orang senang-senang aku tengok ngambil duit di sini tuh. HP-nya HP Apple tuh. Aku bilang hebat kalau cewek ini bilang. Ini kan bagian Ustaz. Sebulan 400. Ada yang kan haram yang model begitu. Paham? Ngapa? Yang gas 3 kilo nih. Dari 20.000 sampai kampung 50. Betul tak? 4 kali itu. 25, 30, 35, 40. Ya, apa ya itu? Nah, jual gas ujung lah. Nah, padahal kan ada yang 5,5 kilo ada kan? 15 kilo ada itu saja. Ya, betul harga jauh lah. Ya tak? Yang 5,5 kilo itu harga 102.000. Yang 3 kilo harganya cuma 20.000. Paling banyak 29. Betul tak? Jauh kan? Wah ini bilang pikir kawan. Nah tapi pikir tuh kawan yang tuh orang yang susah itu dipikirkan. Yang pikir kawan tersebut itu kan tanggung nanti hadapan Allah Ta'ala. Ini sama nih model begini nih tentang masalah hal-hal itu ya. Nah adzan ya. Nah, masih ada waktu. Mau tanya apa? Nah itu dia mau tanya nih Nah akikah kau ya? Ya, bismillah. Ayo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya misalnya negara ngasih kita kupon minyak untuk pengisian motor Medina. Taruhlah 10 liter kasih negara kuponnya, tapi kupon itu kita jadikan duit kita jual dan duit itu kita lagi bukan untuk minyak motor. Itu bagaimana? Negara memberikan itu tentu ada jasa bagi yang diberi itu kupon. Mungkin harga satu kupon itu 10.000, kasih 10, 100.000 kan hak kau kan sudah. Kau jual kupon itu 9.000, itu hak kau namanya pribadi. Yang tidak boleh kupon itu kau jual ke atas, nyekik orang namanya. Nah beda minyak yang minyak yang
Kan itu beda kalau minyak yang dikasih masyarakat tuh kau backingnya di belakang. Nah itu hantu belau namanya. Nah itu kan dijual nanti. Ini dapat satu drum nih, satu kontainer tuh apa tuh? Berapa tuh? 10.000 atau 100.000. Itu dapat kita, itu tidak boleh namanya. Karena hak umat yang diganggu. Tapi kalau negara memberikan Anda itu suatu ya prestise, itu hadiah kan tidak masalah bagi negara karena tahu di jasa orang itu. Kalau macam saya dikasih negara, muka saya ini jasa apa? Tidak. Kalau orang mungkin aparat, TNI, Polri, guru, ya PNS kan ada jasanya itu. Dibilang kan gaji 13 ada tuh? Ada 14 kan gaji? Ada 15 juga? Kau? Itu kan beda. Itu atas penghargaan tidak masalah. Kalau kau jual. Cuman negara itu kasih kupon minyak itu untuk isi minyak tuh. Tapi kita malah jadikan duit untuk kepentingan pribadi. Tidak ada apa-apa kalau kau minyaknya banyak di rumah apa nak minyak terus? Nah, sama ketika zakat tuh, ya zakat nih kita. Zakat Imam Syafi'i itu mesti kutul balat beras semua lah bahasa gitu. Ada. Kalau beras semua kasih orang miskin kasihan kan. Besoknya Anda beli apa? Nah, makanya boleh itu dengan uang itu. Menerima Abu Hanifah boleh dengan harganya itu. Jadi kalau 10 kita kasih 10 paket. Nah, 3 paket kita kasih berasnya, 7 paket kita kasih duitnya. Bisa belanja sama lah itu juga. Ya, kalau kau tak mau di rumahku antar rumahku. Iya, apalah bayar. Iya, masalah. Ya, pokoknya kalau sudah kau milik, kalau sudah milik kau boleh boleh jual. Tapi dengan harga yang mencekik tersebut itu dah. Dan yang mentah-mentah pula, mentang kau aparat. Beli tak kau? Tak beli, awas kau. Nah, itu tak boleh namanya. Itu saja ya. Adzan. Cukup dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أمورنا اللهم صل على محمد والحمد لله رب تقبل الله منكم